Halo teman-teman, Assalamualaikum. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemampuan untuk bersyukur dalam kondisi apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam memasang ATS. Apa itu ATS? Simak terus videonya. Check this. Tak terasa kita sudah berada di episode 12 teman-teman. Dan tentunya masih banyak video-video menarik lainnya yang belum saya bagi-bagikan. Oleh karena itu jangan lupa subscribe di channel ini, Karisma Sugiono, agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke teman-teman, di depan saya ini sudah ada box paket yang isinya adalah perangkat ATS. ATS di sini bukan ATS alat tulis ya teman-teman, tapi Automatic Transfer Switch yang kira-kira artinya dan fungsinya adalah switch otomatis untuk menyalurkan listrik. Dengan alat ini kita bisa menentukan prioritas sumber listrik yang akan kita gunakan. Misalnya kita prioritaskan listrik dari PLTS dan PLN hanya sebagai backup saja. Langsung saja kita buka boxnya dan lihat bareng-bareng apa saja yang ada di dalamnya. Ada lembaran petunjuk pemakaian dan informasi produk, kemudian tentunya unit ATS. Lumayan berat dan ukurannya cukup besar ya teman-teman. Mereknya adalah TOM dengan tipe TOQ5-125-2. Untuk spesifikasinya sudah tertulis jelas di bodi atas ini ya teman-teman. Di bagian kiri ada selektor switch yang berwarna merah dan di ujungnya ada tanda panah untuk memilih sumber listrik, yaitu nanti mau dari sumber A atau dari sumber B. Di bagian kanan juga ada indikator sumber listrik yang aktif. Ada sumber A dan sumber B. Di bagian kanan juga ada switch untuk memilih mode manual atau mode auto. Pada bagian kiri atas terdapat terminal input sumber listrik A dan ini adalah input prioritas atau yang diutamakan. Kemudian pada bagian kiri bawah itu akan ada input sumber listrik B yang akan difungsikan sebagai sumber listrik backup dan ada terminal output load beban. Terakhir di bagian kanan atas dan bawah ada terminal hijau-hijau ya teman-teman. Nanti kita cuma pakai yang dua dari kiri saja, yaitu AR, AN, dan BR/BN. Untuk ATS sendiri banyak jenis produknya ya teman-teman. Ada yang rakitan dan juga ada yang pabrikan seperti ini. Saya memilih produk ini karena diklaim perpindahan listriknya tanpa jeda. Jadi misal listrik PLTS padam dan berpindah ke listrik PLN, peralatan elektronik yang kita pakai tidak akan terganggu atau mati. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa juga membaca di lembar petunjuknya. Oke teman-teman, langsung saja kita pasang ATS-nya di sistem PLTS sederhana kita. Pertama-tama kita pasang kabel jumper dulu, mulai dari sumber A, kemudian sumber B. Pada sumber A, kita hubungkan terminal R ke terminal AR dan terminal N ke terminal AN. Pada sumber B, kita hubungkan terminal R ke terminal BR dan terminal N ke terminal BN. Sesuai petunjuk di jalur sambungan ini, teman-teman juga bisa pasang pilot lamp warna-warni sebagai indikator sumber mana yang sedang aktif.
Kita copot dulu BZEM 022 dan beberapa kabelnya untuk kita rapikan terlebih dahulu. Pertama-tama kita pasang ATS-nya di rel. Sebelumnya, pastikan tidak ada arus listrik AC yang mengalir. Selanjutnya kita pasang jalur listrik PLTS ke ATS sebagai sumber utama. Selanjutnya kita pasang jalur listrik PLN ke ATS sebagai sumber backup atau cadangan. Untuk jalur load atau output, saya sambungkan ke MCB AC. Kita pasang juga jalur PLN masuk ke sistem PLTS kita. Dan yang terakhir adalah kita pasang lagi BZEM 022-nya. Sudah selesai teman-teman, sekarang tinggal kita uji coba. Coba kita hidupkan jalur PLTS, ditandai dengan hidupnya lampu A atau lampu berwarna merah. Kita hidupkan juga jalur PLN, ditandai dengan hidupnya lampu B atau lampu berwarna hijau. Kalau diamati, mode selektor sedang berada di posisi manual ya teman-teman. Jadi kita bisa memilih jalur listrik yang digunakan secara bebas. Sekarang jalur listrik yang dipilih adalah jalur PLN. Sekarang kita akan coba rubah ke mode auto. Ternyata ATS langsung merespon dengan berpindah ke jalur PLTS ya teman-teman. Karena memang jalur PLTS atau sumber A adalah yang utama. Selanjutnya kita coba juga matikan PLTS-nya. Dan ATS langsung merespon dengan berpindah ke jalur PLN, dan ini sesuai dengan harapan ya teman-teman, istimewa. Oke teman-teman, sekarang kalau baterai sudah mulai habis dan LVD mematikan inverter, jalur listrik PLTS akan secara otomatis dialihkan ke jalur listrik PLN.
Selain itu, dengan mode manual, kita bisa berpindah-pindah jalur listrik secara leluasa ya teman-teman, antara jalur listrik PLTS dan PLN. Sangat mudah bukan? Terima kasih sudah menonton, semoga berbagi dari saya yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.